Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sahid. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 kelas biologi semester 5 yang beranggotakan yang pertama yaitu Ade Sujati dengan NIM 1808106095. Yang kedua yaitu Ade Muhammad Farhanudin dengan NIM 1908106172. Yang ketiga yaitu Ahmad Mustafa Salsabil dengan NIM 1908106181. Yang keempat yaitu Nur Sahid dengan NIM 1908106163. Yang kelima yaitu Muhammad Rizky Rahmatullah dengan NIM 1908106165. Yang keenam yaitu Muhammad Taufik dengan NIM 1908106168. Yang ketujuh yaitu Muhammad Rizky Samsul Ardi dengan NIM 1908106160. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu Sahputra Dewantara dengan NIM 1908106150. Yang selanjutnya yaitu definisi replikasi DNA. DNA merupakan dua untaian molekul yang saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain. Dalam bentuk heliks ganda yang lainnya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan yang diwakili oleh huruf A, C, G, dan E. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian yang di setiap untaian lainnya. DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian yang atas yaitu ujungnya 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukan bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasi. Definisi replikasi DNA. Proses perbanyakan bahan genetik dikenal sebagai proses replikasi. Replikasi bahan genetik dapat dikatakan sebagai proses yang mengawali pertumbuhan sel, meskipun sebenarnya pertumbuhan merupakan suatu resultan banyak proses yang saling berkaitan satu sama lainnya. Yang selanjutnya yaitu mekanisme yang akan dijelaskan oleh Saudara Sahputra Dewantara. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu mekanisme replikasi DNA. Nah, tahapan mekanisme replikasi DNA ini secara garis besar adalah pemisahan atau denaturasi untaian DNA induk, lalu awal atau pengawalan yang merupakan inisiasi sintesis DNA, lalu pemanjangan atau elongasi atau untaian DNA, lalu ligasi merupakan fragmen-fragmen DNA, dan pengakhiran atau terminasi yang merupakan sintesis DNA. Terima kasih kepada Saudara Saputra Dewantara. Yang selanjutnya yaitu tahapan replikasi DNA semi konservatif yang akan dijelaskan oleh Saudara Ade Sujati. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tahapan replikasi DNA semi konservatif. Apa sih tahapannya? Ya, tahapannya dapat dilihat dari gambar. Yang pertama itu heliks ganda DNA yang berwarna merah dibuka menjadi 2 untai tunggal oleh enzim. Enzimnya apa? Yaitu enzim helikase. Enzim helikase dengan bantuan topoisomerase. Dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Nah, tegangan untai DNA ini, yaitu tegangan untai DNA tunggal, dilekati oleh protein-protein pengikat untai. Ya, tahapan selanjutnya perimase. Tahapan perimase yang nomor 6 membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer. Yang
selanjutnya yaitu molekul DNA polimerase yang nomor 3 dan yang nomor 8 molekul DNA polimerase melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer membentuk untai tunggal DNA baru yang disebut leading star yang nomor 2. Kemudian dan selanjutnya yaitu lagging star yang nomor 1. Tahapan selanjutnya DNA polimerase yang membentuk lagging star mensintesis segmen polinukleotida discontinue disebutkan fragmen Okazi. Dapat dilihat di nomor 7. Yang selanjutnya, enzim DNA ligase yang ditunjukkan oleh nomor 4 itu kemudian menyambung potongan-potongan lignin star. Sekian dari saya penjelasan tentang tahapan replikasi DNA semi konservatif. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ade Sujati yang telah menjelaskan. Untuk selanjutnya yaitu tahapan inisiasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Mustafa Salsabil. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah menyempatkan saya untuk menjelaskan materi. Selanjutnya itu materi mengenai inisiasi. DNA dalam sel-sel eukariotik memiliki ARCS atau autonomously replicating sequence yang berperan sebagai asal muasal replikasi dan mereka saling berlawanan dari asal bakterial atau ORI. Kemudian ARSC terdiri atas 11 pasangan landasan rentetan tambah 2 atau 3 rentetan nukleotida pendek tambahan dengan 100 hingga 200 pasangan landasan sepanjang area DNA. Grup utama dari 6 protein secara kolektif dikenal sebagai ORC atau Origin Recognition Complex yang mengikat asal muasal replikasi dan dereplikasi DNA dengan tepat pada saat waktu yang sesuai melalui siklus sel. Pengenalan situs awal replikasi oleh suatu protein komponen polimerase DNA A yang dihasilkan oleh gen DNA A. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Mustafa Salsabil. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pembentukan garpu replikasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizky Samsil Ardi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai terbentuknya garpu replikasi. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Garpu replikasi atau cabang replikasi atau biasa disebut juga dengan replication fork ialah struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi. Garpu replikasi ini dibentuk akibat enzim helikase yang memutus ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA, membuat terbukanya untaian ganda tersebut menjadi dua cabang yang masing-masing terdiri dari sebuah untaian tunggal DNA. Masing-masing cabang tersebut menjadi cetakan untuk pembentukan dua untaian DNA yang baru berdasarkan urutan nukleotida komplementernya. DNA polimerase membentuk untaian DNA baru dengan memperpanjang oligonukleotida atau RNA yang dibentuk oleh enzim primase dan disebut primer. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky Samsil Ardi. Yang selanjutnya yaitu pembentukan leading strand yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ade Farhanudin. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tahapan replikasi DNA yaitu mengenai pembentukan leading strand. Pada replikasi DNA atau pembentukan DNA,
Untaian pengawal atau leading strand ialah untaian DNA yang disintesis dengan arah 5 aksen ke arah 3 aksen secara berkesinambungan. Pada untaian ini, DNA polimerase mampu membentuk DNA menggunakan ujung 3 aksen OH bebas dari sebuah primer RNA. Dan sintesis DNA berlangsung secara berkesinambungan, artinya berkelanjutan, searah dengan arah pergerakan garpu replikasi. Lalu, dalam pembentukan lagging strand pada tahapan replikasi DNA, di mana lagging strand ialah untaian DNA yang terletak pada sisi yang berseberangan dengan leading strand pada garpu replikasi. Untaian ini disintesis dalam segmen stamen yang disebut dengan fragmen Okazaki. Panjang fragmen Okazaki mencapai sekitar 2000 nukleotida panjangnya pada sel-sel bakterial dan sekitar 200 panjang nukleotida dalam sel eukariot. Pada untaian ini, primase membentuk primer RNA, dan DNA polimerase dengan demikian dapat menggunakan gugus OH 3 aksen bebas pada primer RNA yang disebut untuk mensintesis DNA dengan arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Ade Muhammad Farhanuddin. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai modifikasi post-replikasi DNA yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizky Rahmatullah. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Lalu untuk materi selanjutnya yaitu modifikasi pada post-replikasi DNA. Nah, setelah DNA direplikasikan, kedua kelainan tersintesis terbaru dipasangkan ke modifikasi enzimatik. Dan perubahan-perubahan ini biasanya melibatkan penambahan molekul-molekul tertentu untuk mengkhususkan titik sepanjang heliks ganda. Terima kasih kepada Muhammad Rizky Rahmatullah. Untuk selanjutnya yaitu enzim-enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Taufik. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini Muhammad Taufik, saya akan menjelaskan enzim-enzim yang berperan dalam proses replikasi DNA. Enzim yang berperan ini ada 5 ya guys, yaitu enzim helikase, topoisomerase, primase, DNA polimerase, dan DNA ligase. Nah, fungsi dari enzim helikase ini itu memutuskan ikatan-ikatan hidrogen yang menyatukan kedua untaian DNA sehingga terbentuk garpu atau cabang replikasi. Lalu fungsi dari enzim topoisomerase yaitu mengurangi ketegangan superhelix DNA dengan menciptakan istirahat sementara pada 1 atau 2 untai DNA. Lalu enzim primase itu berfungsi sebagai mensintesis RNA primer, lalu menghentikan perkembangan garpu atau cabang replikasi untuk mencegah leading strand melalui lagging strand. Lalu mengawali pembentukan DNA baru pada leading strand atau DNA fragment Okazaki pada lagging strand oleh DNA polimerase. Lalu ada enzim DNA polimerase yang berfungsi sebagai enzim utama yang mengkatalisasi proses polimerisasi nukleotida menjadi untaian DNA. Lalu berfungsi juga untuk menambahkan nukleotida bebas hanya pada ujung 3 dari rantai yang baru terbentuk, sehingga terjadi elongasi atau pemanjangan ya guys pada rantai baru dengan arah dari ujung 5 ke ujung 3. Lalu kemudian ya, itu berfungsi sebagai menggunakan gugus OH 3 bebas pada RNA primer untuk mensintesis DNA dengan arah 5 ke 3. Lalu kemudian yaitu fungsinya hanya bisa menambahkan nukleotida ke ujung 3 yang sudah ada, karena itu butuh primer, sehingga nukleotida itu dapat ditambahkan. Lalu ada enzim
DNA ligase yang terakhir, yaitu berfungsi sebagai enzim yang menyambung potongan-potongan DNA yang baru disintesis dan juga menggabung fragmen-fragmen Okazaki lagging strand ya guys saat proses replikasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Topik yang telah menyampaikan materi. Berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri, langkah pertama dengan aplikasi DNA yaitu memisahkan dua untaian. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain membuka resetting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk dari bagian yang dinamakan dengan garpu replikasi helai yang berpisah masing-masing menyediakan tempat untuk membuat untaian DNA baru setelah tiap helainya berpisah. Kemudian enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti Fragile enzim ini. Tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus oleh enzim DNA polimerase yang berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus, hanya dilengkapi oleh enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dan serangkaian kecil saja yang disebut sebagai enzim DNA polimerase. Enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar, mengikat DNA induk bagian bawah yang lebih jauh ke daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat lebih oleh DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim oksidasi akan menghilangkan semua RNA primer dari kedua yang telah terbuka tersebut. Dilanjutkan oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal terakhir. Enzim dan DNA ligase tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat dari kedua DNA yang terbentuk dari dua heliks ganda terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan seperti sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian satu sama lain yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Di sini kelompok 3 menggunakan referensi yaitu Suharsono 2012, materi mengenai struktur dan replikasi gen jurusan Biologi MIPA, Institut Pertanian Bogor. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.